untuk berangkat satu keluarga ke Belanda. Tanggalnya telah ditentukan, tanggal 27 Desember. Maka satu keluarga ini pun berbahagia karena mendapat hadiah dari perusahaan berangkat satu keluarga gratis cuma-cuma ke Belanda. Tiket disiapkan, hotel disiapkan, uang untuk berbelanja, makan minum pun disiapkan selama 10 hari di negeri Belanda. Maka satu keluarga ini senangnya luar biasa. Di tanggal 25-26, keluarga ini saking senangnya mereka sibuk packing lah, masukkan baju, masukkan segala sesuatu ke dalam tas koper. Malam 25, malam ke-26, tak terasa karena sibuknya memasukkan barang-barang tidak pernah ke negeri Belanda. Maka tanpa terasa satu keluarga itu telah memasukkan baju-bajunya, menyusun koper-kopernya sampai tengah malam. Dan akhirnya mereka lelah tertidur. Di jadwal tiket penerbangan mereka jam 7 pagi dari Pekanbaru ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, itu lebih kurang jam 12 siang. Sementara karena mereka sibuk menyusun baju sampai tengah malam, satu keluarga ini tertidur dan bangun jam 10 pagi. Maka satu keluarga ini tak jadi berangkat ke Belanda. Satu keluarga yang tadi malam bahagia, senang, tertawa kena berangkat, maka pagi harinya ketika terlambat bangun jam 10, satu keluarga pun telah bersedih dan menangis. Maka tak lama setelah itu, dalam keadaan tangisan, kesedihan, dia tak jadi berangkat. Maka dia bukalah TV, saluran TV di TV rumahnya. Dia lihat berita, ada pesawat Airbus dari Jakarta menuju Belanda jatuh di Singapura. Maka satu keluarga yang tadi menangis kemudian dia tertawa kembali. Dia berkata, alhamdulillah, saya tidak jadi berangkat karena pesawat yang kita tumpangi, flight penerbangannya telah jatuh di Singapura. Tadi malam satu keluarga tertawa, pagi hari ketika tak jadi berangkat dia menangis. Kemudian dia lihat TV, pesawat yang akan dia tumpangi jatuh di Singapura, dia kembali tertawa. Siapa yang buat? Allah. Allah yang menciptakan kita perasaan kita bersedih. Allah yang menciptakan perasaan senang. Allah yang menciptakan masalah. Allah yang menciptakan jalan keluarnya. Allah yang memberikan rasa sakit. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menciptakan suasana dan keadaan ini. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tahukah kalian sesungguhnya, kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan Allah dalam neraka jahanam? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh, kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Jadi yang menciptakan suasana dan keadaan ini Allah. Allah yang menciptakan suasana lapang dalam hati kita. Allah yang menciptakan suasana sempit dalam hati kita. Allah yang menciptakan kita tertawa. Allah pula lah yang menciptakan kita menangis. Allah lah yang memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah kita. Allah lah yang memberikan masalah dalam kehidupan kita. Jadi suasana yang kita tempuh selama 12 hari ini, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang mempertemukan kita dengan teman sekamar? Bukan kami panitia, bukan kami PT Bimalindo, tapi Allah, qadarullah, yang telah mempertemukan kita. Terkadang kita dipertemukan dengan kawan satu kamar yang sesuai dengan karakter kita, tapi terkadang kita dipertemukan teman satu kamar yang tak cocok dengan karakter kita. Kita ni berangkat haji, berangkat umroh Bapak Ibu, kita ni berangkat sendiri-sendiri, berangkat dengan amalan-amalan yang sendiri, berangkat dengan kebaikan-kebaikan yang sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah dengan cara ijtimai. Hasil orang pulang umroh ni beda-beda, Pak. Mungkin di antara kita ada yang satu paket 33 juta. Mungkin ada di antara kita hari ini yang satu paket 35 juta.
Mungkin ada di antara kita hari ini yang satu paket 28 juta. Kita berangkat dengan paket yang sama. Kita berangkat dengan hotel yang sama. Kita berangkat dengan penerbangan yang sama. Kita berangkat di Madinah, hotelnya sama. Di Mekah mungkin beberapa hotel sama. Kita berangkat di tawaf Kaabahnya sama. Kita sa'inya sama. Kita solat di Masjid Nabawi, Nabawinya sama. Semua kita berangkat dengan penerbangan yang sama, pulang yang sama, tapi hasil nanti kita pulang pasti berbeda. Ada yang pulang nanti membawa iman dan amal, sehingga nanti di rumah mereka punya kekuatan untuk bisa mentaati Allah. Ada yang pulang nanti dari Mekah, dari Madinah ini setelah umrah, mereka tak bawa iman, tak bawa amal. Yang mereka hanya bawa foto-foto segudang dokumentasi dalam handphone mereka, yang akan mereka share di status WA, status Facebook, di dunia-dunia maya mereka. Mereka akan dapatkan itu, tapi mereka tak dapat iman dan amal. Ada yang pulang nanti umrah ini, dia mulai tahajud, dia mulai solat berjamaah di masjid. Ada yang pulang dari Mekah dan Madinah ini tak bawa satu pun apapun kesan amal yang mereka lakukan. Kita akan bawa dengan amal yang berbeda-beda. Oleh kerana itu saya minta pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling penting ini tanah haram ini, Pak, kita menjaga diri kita ni agar diri kita ni baik di hadapan Allah. Orang mau buat baik atau tidak itu bukan urusan kita. Orang mau menggunjing orang atau tidak bukan urusan kita. Orang mau solat ke masjid atau tidak bukan urusan kita. Orang mau baca Quran atau tidak bukan urusan kita. Yang mau baik tu kita, Pak. Kita tak perlu nengok orang, Pak. Yang mau baik tu kita, agar nanti Bapak pulang dari ibadah umrah ini punya kekuatan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat orang yang di kampung halamannya tidak pakai jilbab, ketika nanti sibuk di Mekah Madinah tidak beramal, tidak beriman, maka pulang ke rumah, pulang dari Madinah ini mereka akan telanjang membuka aurat. Orang-orang yang selama ini tidak pernah solat ke masjid, kemudian di Mekah Madinah dia umrah, tidak niat memperbaiki diri mereka, mereka akan pulang nanti dalam keadaan melalaikan solat mereka demi Allah. Makanya oleh kerana itu kita berangkat kemari ingin jadi baik. Pulang dari umrah ini ingin jadi orang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan kita ini menjadi sebab Allah berikan kebaikan buat keluarga kita. Maka saya minta buat kita bersama, tidak ada lagi, saya masih melihat kawan-kawan, mohon maaf, saya masih melihat beberapa ibu-ibu yang ada di pelataran lorong-lorong kamar, berjalan dari kamar satu ke kamar lain tidak pakai jilbab. La ilaha illallah. Kalau di kamar okey lah, Bu, saya maklumi. Tapi kalau dari kamar ke kamar berjalan, walaupun ke kamar sebelah tidak pakai jilbab, laki-laki banyak seputarannya. Maka saya minta buat kita bersama demi Allah, ngapain kita umrah 33 juta, Pak? Kalau hanya untuk buat status saja, berangkat umrah satu hari kemudian kita pulang, ngapain lama-lama di Mekah Madinah? Kita ingin jadi orang baik, Pak. Walaupun kebaikan kita tidak selamanya belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya yang menciptakan suasana dan keadaan itu Allah. Maka kita serahkan semuanya pada Allah, doa pada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan setiap kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Karena kalau Allah sudah berikan kita kebaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat mana lagi yang tidak akan Allah berikan kepada kita? Kita boleh lihat nanti Allah mau ciptakan kehidupan kita ini seperti apa kalau Allah sudah pilih kita menjadi orang yang baik. Tapi hari ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita sibuk dengan keperluan-keperluan kita sehingga lupa dengan maksud dan tujuan kita. Berapa banyak di antara kita hari ini yang baca Quran, mengkhatamkan Quran? Berapa banyak di antara kita hari ini yang istiqomah salat berjamaah di Masjid Nabawi? Jika Bapak Ibu di Masjid Nabawi saja tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, bagaimana mungkin Bapak Ibu akan salat berjamaah di Indonesia? Di tanah haram saja Bapak Ibu tak bisa pakai jilbab. Demi Allah, bagaimana mungkin akan bisa nutup aurat di Indonesia? Di tanah haram saja kita tidak bisa untuk taat, bagaimana mungkin kita akan taat sampai di negeri kita? Makanya oleh kerana itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menangislah kepada Allah, menangislah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangan-jangan ini umroh kita yang terakhir, jangan-jangan ini kita umroh kita yang pertama dan terakhir, sehingga kita tak diizinkan oleh Allah lagi untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Maka saya minta kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar. Hari ini kita berada di Masjid Nabawi, kita di Madinatul Munawwarah. Kita ingin jadi orang baik. Kita tidak peduli orang mau ngomong apa dengan kehidupan kita. Kita tidak peduli orang berbuat apa. Kalau kawan tidak ke masjid, biarkan saja. Kita yang ke masjid, kita berangkat bersama, tapi dengan amal dan hasil yang berbeda-beda.
Kau nengok kawan tak ke masjid, kita juga tak ke masjid. Tengok kawan tidak baca Quran, kita tidak juga baca Quran. Tengok kawan bermalas-malasan, kita malas juga. Kita berangkat bersama, tapi hasilnya akan berbeda-beda. Demi Allah, Bapak Ibu akan lihat nanti selama 12 hari, orang yang sungguh-sungguh punya hasil yang berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, hasilnya akan sama-sama saja. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Travel PT Bimalindo Hajar Aswad, para mutawif, para tim syiar, para leader, mencoba untuk semaksimal mungkin untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Terkadang ada pelayanan kami yang tidak maksimal, terkadang pada pelayanan kami yang tidak sampai ke ujungnya. Tapi atas nama seluruh manajemen PT Bimalindo Hajar Aswad mengaturkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Tangan kami dua, kaki kami dua. Terkadang ada satu jamaah yang mesti kami urus, ada satu jamaah yang mesti kami selesaikan. Ada jemaah yang dalam keadaan sakit, ada jemaah yang perlu pertolongan, ada jemaah yang nyasar. Kami mohon Bapak Ibu memakluminya. Kami ingin melayani setiap 24 jam kebaikan Bapak Ibu di tanah haram ini. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang melayani orang-orang beribadah, maka orang-orang yang melayani itu akan mendapatkan pahala orang beribadah sebagaimana mereka beribadah tanpa mengurangi pahala-pahala orang beribadah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kami terlambat solat berjamaah, terkadang kami masbuk solat berjamaah, bukan kerana kami sengaja. Terkadang kami terlambat ke masjid, terlambat solat berjamaah demi melayani Bapak Ibu sekalian, demi melayani Bapak Ibu sekalian. Tapi usahakan Bapak Ibu sekalian jangan pula sampai terlambat untuk melaksanakan amal ibadah di masjid-masjid di tanah haram ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal ingin saya sampaikan buat kita bersama. Ada jemaah kita hari ini yang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakitnya, amin. Ada jemaah kita hari ini yang dalam keadaan bermasalah, kita doakan semoga setiap masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ada di antara jemaah kita yang mungkin hatinya kurang enak, yang perasaannya tidak enak, yang mungkin dari kampung sana penjelasan dengan Bimalindo ini bahwa Bimalindo ini akan dilayani, mulai makan minumnya dilayani, sampai ke kamar mandi pun akan diantarkan, sampai ke kamar mandi segala sesuatu akan dilayani. Mungkin belum terlaksana oleh kami karena kesibukan 224 orang yang kami pikirkan. Petugas lebih kurang sekitar 13 orang, yang dipikirkan 224 orang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
hari kita ini di Masjid Nabawi untuk menghabiskan masa ni dalam masjid. Setiap kita tidak ada lagi, habis pulang ke hotel, makan, kemudian istirahat sebentar, balik ke masjid. Tinggalkan segala aktivitas belanja-belanja. Saya pikir ibu bapak sudah belanja semuanya. Sisakan 2 hari ini, habiskan masa kita di Masjid Nabawi ini dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita untuk tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah lagi. Amin. Amin. Kemudian buat jemaah-jemaah yang sakit, yang belum masuk Raudhah, jangan berkecil hati. Kami dari panitia, dari pengurus, dari Bima Lindo sedang mengusahakan semuanya bisa masuk. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tawarkan pada kita bersama. Raudhah itu taman surga. Rumah Nabi dengan makam Nabi di tengah-tengahnya Raudhah. Siapa saja yang berdoa di Raudhah itu doanya mustajab. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mustajab, doa di Raudhah atau doa di antara kita yang sedang sakit kemudian dia ikhlas menerima sakitnya? Kata Nabi SAW, doa orang yang sakit yang ikhlas menerima sakitnya karena Allah jauh lebih mustajab dibandingkan Bapak Ibu berdoa di Raudhah sana. Jadi buat orang yang sakit yang belum bisa ke Raudhah, jangan kecewa. Ketika sakit itu angkat tangan. Karena doa orang sakit itu tidak ada hijab di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ikhlas menerima sakit yang diberikan Allah. Makanya oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu ke Raudhah dengan bongah dan angkuh dengan congkaknya untuk meminta keserakahan dengan dunia ini, dibandingkan dengan orang yang sakit yang ikhlas menerima rasa sakitnya kemudian dia mengangkat tangan, doanya jauh lebih mustajab dibandingkan Bapak Ibu yang datang ke Raudhah sana. Kami dari pengurus sedang menyiapkan semuanya, tasrih Bapak Ibu yang belum masuk untuk bisa masuk di hari yang terakhir ini hari yang terakhir. Karena hari besok kita kesulitan lagi, tak mungkin lagi bisa. Bagi yang bisa buat nusuk, nanti kita usahakan. Mungkin tasrih yang keluar yang perempuan dan laki-laki kita akan usahakan. Semua perempuan dan laki-laki bisa masuk ke Raudhah. Walaupun kami dari petugas semuanya hampir sebagian besar belum masuk ke Raudhah. Kenapa? Untuk mengutamakan Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi kami mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Kami sedang mengusahakan semua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena azan pertama sudah selesai. Biasanya polisi akan datang, akan membubarkan kita. Nisa perempuan, kami laki-laki tidak boleh di sini. Belum tertutup, bersama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, hari ini kami sudah beberapa hari di Tanah Haram, di Madinatul Munawwarah, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, di hari-hari yang terakhir ini berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk meningkatkan setiap amal-amal kebaikan kita kami di Tanah Haram ini ya Allah. Ya Allah, kenapa di akhir-akhir perjalanan ibadah umroh ini justru amal kami makin berkurang ya Allah? Kenapa di penghujung ibadah umroh ini ya Allah terasa iman kami mulai keluar dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami telah tinggalkan keluarga kami ya Allah. Kami korbankan harta kami. Kami rindu kepada anak kami, kepada istri kami. Terkadang anak kami dalam keadaan sakit, terkadang istri kami dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, jangan sia-siakan perjalanan kami ini ya Allah. Jangan sia-siakan perjalanan kami ini ya Allah. Jangan-jangan perjalanan ini adalah perjalanan yang pertama dan terakhir bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kami ya Allah. Beri kekuatan kami untuk melaksanakan solat berjamaah. Beri kekuatan kami untuk membaca Al-Quran.
Beri kekuatan kami untuk berlama-lama dalam masjid. Beri kekuatan kami ya Allah untuk beriktikaf di dalam masjid. Beri kekuatan kami untuk berimpak dan bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Ada apa masalah dengan hati kami ya Allah? Terkadang kami datang ke masjid dan kami ingin keluar dari masjid, tidak betah kami dalam masjid ya Allah. Apa dosa dan kesalahan kami ya Allah, sehingga kau beratkan tangan kami untuk mengambil Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Apa dosa dan kesalahan kami ya Allah, sehingga kau malaskan hati kami ya Allah untuk melaksanakan segala amal-amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, luruskanlah niat kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Tutup segala aib-aib dan keburukan jemaah kami ya Allah. Bukalah kebaikan-kebaikan jemaah kami ya Allah. Ya Allah, kami bukan malaikat, kami bukan para nabi-Mu ya Allah. Kami datang kemari ya Allah, ingin menunaikan perintah-Mu ya Allah. Terima setiap kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Tutup segala keburukan-keburukan kami ya Allah. Kami sadar dan kami tahu ya Allah bahwa segala sesuatu, suasana dan keadaan Engkau yang menciptakan ya Allah. Engkau yang menciptakan kami tertawa, Engkau yang menciptakan kami bahagia, Engkau pula yang menciptakan kami bersedih dan menangis ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan segala suasana dalam hati kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah, agar hati kami ini baik di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Terima setiap kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Terima segala apa amal-amal kebaikan yang kami lakukan di dua tanah haram ini ya Allah. Ya Allah, 2 hari lagi kami akan meninggalkan kota Madinatul Munawwarah ini ya Allah. 2 hari lagi kami akan meninggalkan kampung halaman kami ya Allah, kampung halaman Nabi kami ya Allah. Kami akan tinggalkan negeri ini ya Allah. Kami akan pulang ke kampung halaman kami ya Allah. Ya Allah, alangkah ruginya kami ya Allah. Kami korbankan puluhan juta, tapi kami pulang tidak bawa apa-apa ya Allah. Alangkah kecewanya kami ya Allah. Seandainya kami pulang melaksanakan ibadah umrah, tidak ada kekuatan bagi kami untuk melaksanakan kebaikan di negeri kita sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan setiap laki-laki di antara kami ya Allah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Jadikan setiap perempuan di antara kami ya Allah orang-orang yang senantiasa menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Terima semua amal ibadah kami ya Allah. Dijabah doa kami ya Allah. Dengarkanlah permintaan kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.